أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah, di minggu yang pertama di bulan Zulqa'dah, di hari yang kedua. Kemarin hari yang pertama, sekarang hari kedua di bulan Zulqa'dah. Berarti menjelang Idul Adha tinggal 1 bulan lebih. 1 bulan 7 hari atau 1 bulan 8 hari. Kalau di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah itu 30 hari, maka tinggal 1 bulan 8 hari. Kalau 30 29 maka 1 bulan 7 hari. Kemudian selawat dan salam buat yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kajian kita adalah hadis arba'in yang ke-19. Kita bacakan hadisnya, kita jelaskan. An Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillahu yajidhu yujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta Ta'inu billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in ay yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil a'lamu wa jaffatis suhuf. Hadis ke-19 dari Abdul Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wahai buyung, aku akan mengajarkan beberapa kalimat atau beberapa nasihat. Yang pertama, peliharalah Allah. Ingatlah terus, pasti Allah akan memeliharamu. Dan peliharalah Allah, pasti kamu akan dapati Dia di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika umat manusia bersatu atau bersepakat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Dan jika mereka sepakat untuk mencelakakan dengan sesuatu yang berbahaya, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu dengan sesuatu yang berbahaya kecuali
dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan telah kering lembaran-lembaran kertas yang bertinta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih, lebih mendekati kepada sahih. Jadi dari hadis yang kita bacakan ada beberapa pelajaran iktibar yang dapat kita ambil. Ya, yang pertama adalah peliharalah Allah. Pasti Allah akan memeliharamu. Apa yang dimaksud memelihara Allah? Mengingat Allah taruh dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ketika dapat nikmat, ingat Allah. Ketika dapat musibah, ingat Allah. Dalam keadaan apapun, niscaya Allah akan memeliharamu. Aku nampak ya. Bila ingat Allah, ketika awak butuh je Allah. Ketika nak butuh je Allah, lupa Allah. Ya. Jadi bila ya, kapanpun, ya, kalau dalam ayat lain sampaikan, ingatlah Allah pada waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring, waktu berjalan sekalipun. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengingat Allah itu bukan hanya di waktu sholat saja. Mengingat Allah itu bukan hanya di masjid saja, tetapi dimanapun ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ingat kepada Allah itu, tentu ada yang menjaga awak. Ada yang ingin kawak pula. Baik ke sawah, baik ke ladang, baik ke manapun, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memelihara awak. Memelihara apa? Dalam kehidupan dunia aku dipelihara. Seperti apapun susah awak, awak selalu ingat pada Allah, ada yang akan menolong awak. Ya. Jadi mengingat Allah itu bukan bulan puasa saja. Bulan puasa kan banyak orang ingat Allah. Ingat Allahnya karena apa? Karena Ramadan. Ya, karena pahala yang dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Tetapi setelah lepas Ramadan, itu Allah hilang. Ya, Allah entah ke mana. Sehingga awak jauh dari Allah SWT. Kadang-kadang lah ada rasa dia awak ketika rajin sembahyang, yo buai sakinah. Ya, yo buai. Tapi ketika awak lagak jauh, tak payah. Contoh bulan puasa Padang, dia bulan puasa Padang copo kapaya mana itu lah. Aduh rasa sakit gitu. Ya. Oh payah menjelang puasa dong. Ya, ini pengujian dia. Ya. Tapi selama bulan puasa lah donado dan impon enggak payah kan itu. Ya. Tapi dalam pela Ramadan balik loli payah wajib. Kenapa begitu? Ingat Allah Allah kuang pula. Jadi ku pesan dari hadisku yang pertama adalah ingat Allah terus, niscaya Dia akan memelihara. Artinya peliharalah Allah di hati, bukan memelihara Allah di kepala saja. Ini Allah aja ingat Allah, tapi tidak membawa kepada kehidupan, membawa kepada di hati. Jadi hanya tinggal di masjid saja. Kemudian yang kedua, peliharalah Allah, pasti kamu akan dapati Dia di hadapanmu. Artinya betul, ketika kita memelihara Allah, mengingat kepada Allah, rezeki, pertolongan, ado saja dekat ibu kamu. Ya, coba kapayana awak, ado saja. Apalah payah ni cop. Tu makan siang baku akan di tanah tak ada. Tapi yakin aja Allah. Oleh ketika itu tu bagi dosa cupak misalnya. Dan awak nak makan pagi, tiba-tiba kawan berhutang kata sampai awak. Nen dia bagi le dosa cupak untuk baku siang nak cukup baku. Apa pun kira-kira awak. Kok kadiagian yang secupak untuk siang baku apa le? Air dah? Tak yakin. Kalau awak yakin, biarlah awak nak makan pagi kawan. Alu makan lah dia biar awak nak bayar secupak.
Do siapa kok? Yakin Allah akan menolong awak. Yakin Allah akan magih awak. Tapi ada carono. Mungkin ikut carono. Maka ada saja. Itu pengalaman kita masing-masing. Kalau awak yakin dengan apa yang membuat awak susah, apa yang awak dapat, sesuatu yang payah dalam hidup kau. Kalau kita ingat pada Allah, yakin dengan Allah SWT, gaso-gaso no capek yo pertolong Allah. Ada Allah di hadapan awak tu. Ya, makasih ada Allah, ada saja dan tiba dan kamu menolong awak. Macam-macam cara. Bisa jadi carona di tangan uang, bisa jadi carona diagi yo uang, bisa jadi carona elok yo. Dah payah kakek kok muai orang sakit, bisa jadi macam-macam caranya kalau awak yakin dengan Allah. Tetapi ketika keyakinan itu kau alun-alun dalam diri awak leh, maka dia hari ande mengalu jawab tadi, mengalu tadi. Tanamlah, buatlah kerajaan ada awak. Insya-Allah adu saja rasa sakit kalau yakin dengan Allah. Ya, ada usaha, ada mau, ada bati, ada usaha, ada rasaki. Akan itu orang usaha lah dia usaha insya-Allah. Ya, kemudian dalam disambung itu, maka disambung dalam ayat cakap, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yo minta tolong kepada Allah, yo sabar waduh. Yo ingin capek awak pertolongan kau, kadang-kadang capek, kadang-kadang tidak. Tapi ketika itu awak nak sabar. Jika no payah duit kau mungkin dia ni mungkin berdoa awak, mungkin rajin semayang, mungkin payah duit. Mungkin tambah musibah. Padahal di situlah Allah magih yang kecil pertolongan tu. Dengan payah duit kau dia bertambah musibah dan dia kawak. Di situlah Allah magih hikmah. Tapi awak memahami hikmah tu nen uang. Dulu pernah sering saya disampaikan, ya, lah sering disampaikan contoh-contohnya seseorang yang mencari jodoh. Itu dingin-dingin lain, ya. Seseorang yang mencari jodoh, ya, ini mencari jodoh yang baik, yang soleh, ya. Tetapi apa yang didapat? Pai no gigi no dianjing kira. Lagi gigi dianjing, siapa tu dibawa ke rumah sakit. No berdoa kau tiap malam berdoa, dapat jodoh yang soleh, dak non yang soleh. No seorang soleha, orang yang baik. Dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, lah diperiksa, mau ko dokter laki-laki yang ganteng loh, yang soleha, yang soleh loh, yang baik loh. Lah punya cerita, lah sehat yang parusi ko, lah punya suami andun, ane dokter ko, andun punya istri lain, ane dokter ko yo mencari pasangan pulo, nen ko mencari pasangan pulo akhirnya ditemukan, basobo jodohnya, yang ikut cako no berdoa di gigi ajih kira dapat doa. Tetapi hikmah daripada doanya tu dapat jodoh yang soleh dokter lo nih. Aduh, hikmah itu punya jangan awak paham itu. Mungkin mayang awak mungkin bertambah susah duit lah. Mungkin mayang mungkin bertambah musibah maka itu pere mayang lain. Biasa sebelum mayang awak muai duit nah. Kini lah mayang awak bertambah payah. Di situ hikmah tu nak dapat awak dah. Awak seolah-olah awak meminta 5, awak dapat dikasih 10. Tapi Allah tentu tidak seperti itu. Dicarikan dia kesungguhan awak lo. Di musibah-musibah yang awak timur tu, di situlah hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Itu pelajaran di situ. Dari hikmah situ tu awak pahami, ternyata iko makasih Allah. Ternyata iko makasih Allah. Ya, ada banyak contoh-contoh yang sering disampaikan. Seperti awak berkeluh kesah kepada supir trapel misalnya. Ternyata lah jebayanyi yang 7 hirono nola berangke. Tiba di situ. Lah tahu dia awak wasono dalam perjalanan masuk ke dalam jurang.
Di situ baru sadar awak. Ternyata Allah menyelamatkan awak. Kok seandainya masuk ya awak jo terakhir dicako masuk ke jurang, tapi Allah selamatkan awak tak jadi awak masuk ke dalam motor tu loh. Tapi awak apa? Deh supiran tu pemburu segala macam apa janji. Di situ kurang paham hikmah-hikmah yang apa yang diagi Allah tu. Awak bangi ya kurang tu nah. Dia ranta bangi ya. Oh. Kenapa ni nampak dia awak apa ni ada di hadapan awak. Tetapi apa di balik itu tu tak paham awak dah. Di situlah perlunya belajar. Perlunya memahami hikmah-hikmah apa. Bertanya, ya Allah, apa yang kau mendeku ke Allah? Apa kira-kira hikmah dari apa yang kau berikan? Di situ ada pelajaran. Bertambah daku pada Allah. Bila tahu ni awak, setelah berikutnya ada pelajaran pesan di situ. Ya? Jadi kalau bisa lanjutkan pemahaman hadis itu, walaupun orang bersepakat untuk menolong awak, bersepakat untuk memberikan kebaikan ke awak, tetapi ketika Allah tidak mengizinkan kebaikan itu, maka tidak ada yang berumpaan. Sudah bersepakat deh, saya tu yang baik kita ikut tolong nak. Tapi ketika Allah tidak menginginkan sesuatu yang itu untuk awak, maka tidak jadi. Ya, kebaikan itu dapat di awak. Begitu pula sebaliknya. Seandainya orang kau sepakat untuk menjerumuskan awak, untuk memberikan mudarat kawak, membahayun kawak, ketika Allah tidak mengizinkan, maka awak tidak akan mudah dapat mudarat. Tapi yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun uang banyak bangi kawak, ya banyak uang dan syanu macam, tapi awak yakin Allah akan memelihara awak. Begitu pula, walaupun banyak uang menolong, lu tentu uang yang menolong kau. Niatnya ikhlas lain, tapi mau. Tapi tentu hati uang siapa ni kata tahu. Ya, putih kape boleh dilihat, no? Putih hati. Tak tentu dah awak dah berkada. Bantu nak putih na, tapi telah putih sawana ni dah. Tak bantu na hitam di luar na, tapi di dalam tak tahu dia awak dah. Oleh karena itu, kesimpulannya, maka peliharalah Allah, ingatlah Allah tarui dalam keadaan apapun, dapat nikmat kita ingat pada Allah, dapat ujian kita ingat kepada Allah, dan minta tolonglah awak kepada Allah. Itu yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolonglah kepada Allah. Ya, sembah Allah dulu, baru kita minta tolong. InsyaAllah Allah pelihara. Payah-payah mana hidup kita tapi hati lain sana. Ada muai langkah kaki ke kena. Muai langkah sehat ke badan. Sehat saja itulah nikmat Allah. Ya, boleh kok banyak lebih tiu dan begadang lah nikmat. Boleh kok muai untuk beribadah. Gadang mana nikmat yang dari Allah. Tapi itu tidak mengkali nona dewa dapat. Ya, tapi sabar dengan apa yang Allah berikan kepada Allah. Ya, itu saja. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.